Karena kasus doping karir Paul Pogba di timnas Prancis ikut berakhir. Kasus doping Paul Pogba nampaknya akan menimbulkan dampak yang serius. Sang gelandang berpotensi menyudahi lebih awal karirnya di timnas Prancis. Pelatih timnas Prancis yakni Didier Deschamps mengaku bahwa kasus doping ini bukan kasus yang mudah untuk diselesaikan. Jadi ia berharap Pogba bisa tetap kuat untuk menjalani kasusnya tersebut. Tak kunjung dipanggil oleh timnas Spanyol, Brahim Diaz putuskan bela timnas Maroko. Brahim Diaz langkah lagi mengganti kewarganegaraannya dengan membela Maroko setelah pemain dari Real Madrid tersebut tidak menjadi prioritas bagi timnas Spanyol asuhan dari Luis de la Fuente. Diaz yang telah tampil di berbagai kategori umur untuk timnas Spanyol, namanya tidak masuk dalam daftar skuad La Furia Roja yang baru-baru ini diumumkan untuk ajang kualifikasi Euro 2024. Sementara juru taktik dari timnas Maroko yakni Mohamed Makrouf baru-baru ini mengungkapkan bahwa Diaz ingin berpindah ke warganegaraan untuk ambil bagian dalam Piala Afrika meski Real Madrid menghalanginya. Gelandang Newcastle United jadi pemain tercepat versi Liga Champion. Gelandang Newcastle United Sandro Tonali memecahkan rekor dengan mencatatkan sebagai pemain tercepat di matchday kedua untuk UCL di musim kali ini. Kemampuan dan kecepatan lari dari sang pemain itu berhasil mengalahkan pemain-pemain lain di klub lainnya yang bermain di ajang Liga Champion. Bahkan penyerang PSG Kylian Mbappe serta bek AC Milan Theo Hernandez yang melebihi kecepatan rata-rata kalah kecepatannya jika dibandingkan dengan Tonali. Dari total 65 menit bermain, sang pemain membuktikan dirinya adalah pemain yang berbahaya dengan mencatatkan kecepatannya berlari mencapai angka 35,5 km per jam. Winger Milan batal bela timnas Swiss usai kecelakaan mobil. Nasib apes menimpa winger muda AC Milan Noah Okafor. Ia dipulangkan lebih cepat dari pemusatan latihan timnas Swiss karena mengalami kecelakaan mobil. Diberitakan oleh Football Italia, kecelakaan itu terjadi usai tampil membela AC Milan saat mengalahkan Genoa pada akhir pekan yang lalu. Ia hanya menderita lungan di atas alisnya, sehingga ia pun tetap datang memenuhi panggilan dari timnas Swiss yang akan berjumpa dengan Belarusia pada kualifikasi Euro 2024 pada pekan ini. Resmi Filippo Inzaghi latih Salernitana. Filippo Inzaghi ditunjuk sebagai pelatih baru dari Salernitana. Pippo masuk menggantikan Paulo Sousa yang dipecat usai rentetan hasil buruk di ajang Serie A. 8 beruntun tanpa kemenangan membuat kesabaran klub terhadap pelatih Portugal tersebut kini habis. Kini Pippo punya misi salvezza alias membawa tim keluar dari zona degradasi dan bertahan di Serie A untuk musim depan. Saat ini si kuda laut baru mengoleksi 3 poin dan terdampar di urutan ke-19 klasemen sementara. Resmi, Wayne Rooney jadi manajer baru dari Birmingham City. Klub Championship Birmingham mengumumkan pengumuman penting. Mereka kini resmi menunjuk Wayne Rooney sebagai pelatih baru mereka. Kepastian Rooney menjadi manajer debut disampaikan oleh Birmingham melalui akun media sosial mereka. Mereka memastikan bahwa legenda Manchester United tersebut akan menjadi juru taktik mereka untuk jangka waktu yang cukup panjang. Wayne Rooney sendiri dilaporkan akan mendapatkan bala bantuan saat menangani si biru. Ia akan dibantu oleh Ashley Cole dan juga John O'Shea yang bakal jadi asisten pelatihnya. Harry Kane jagokan Tottenham juara Liga Inggris. Harry Kane mengatakan bahwa ia ingin sekali melihat Tottenham juara Liga Inggris musim ini. Meski sudah meninggalkan klub pada musim panas kemarin, sang pemain tetap menjadi penggemar bagi The Lilywhits dan memuji dampak dari Ange Postecoglou. Awal musim yang tak terkalahkan yang dilalui oleh Tottenham Hotspur membuat beberapa penggemar memimpikan sebuah perebutan gelar juara. Kalau Erik ten Hag dipecat, Andre Onana sudah pasti didepak dari skuad Manchester United. Nasib Erik ten Hag tengah abu-abu di Manchester United. Andre Onana pun terancam terdepak jika sampai sang manajer resmi dipecat. Situasi Erik ten Hag sebagai juru taktik Manchester United boleh dikata sedang berada di ujung tanduk. Hasil buruk dan kisruh di internal tim membuat posisinya kian terpojok. Dan mantan kiper Leicester City yakni Mark Warzer menyebut andai Erik ten Hag benar-benar dipecat, setidaknya Andre Onana akan turut terkena dampaknya. Pasalnya ia merupakan kiper pilihan dari Erik ten Hag dan bukan tidak mungkin akan ikut terdepak jika ten Hag dibebas tugaskan.
Kepa tegaskan mau permanen di Real Madrid. Kepa Arrizabalaga kembali mengungkapkan hasrat terkait masa depannya. Ia ingin manajemen Real Madrid menebusnya dari Chelsea. Kiper asal Spanyol itu mengaku sangat gembira bisa menjadi bagian dari Real Madrid saat ini. Saya saat ini benar-benar bahagia bisa bermain untuk Real Madrid, ujar dari sang kiper. Kepa secara terang-terangan mengakui bahwa ia tak punya rencana untuk kembali ke Chelsea pada musim panas tahun mendatang. Ia ingin melanjutkan karirnya lebih lama bersama Los Blancos, sehingga ia berharap manajemen Madrid segera mempermanenkannya. Jude Bellingham disebut lebih baik daripada Erling Haaland maupun Mbappe. Kiper Real Madrid Kepa Arrizabalaga takjub dengan sepak terjang dari Jude Bellingham. Menurut Kepa, Bellingham bahkan melebihi Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe. Pemain berusia 20 tahun itu sedang menikmati laju sensasionalnya bersama Real Madrid, dan kini ia sudah mengoleksi 10 gol plus 3 assist disumbangkan oleh Bellingham dalam 10 pertandingan di seluruh kompetisi di musim ini. Selain itu, Bellingham kini juga mulai dibanding-bandingkan dengan pemain muda top lainnya seperti Haaland dan juga Kylian Mbappe yang lebih dahulu mencuat. Sebagai perbandingan, Haaland dan Mbappe sama-sama baru mengemaskan 8 gol untuk Manchester City dan juga PSG di sepanjang musim. Alvaro Morata isyaratkan henggang dari Atletico Madrid. Pemain Atletico Madrid Alvaro Morata mengisyaratkan dirinya akan henggang dari skuad Atletico untuk bermain di klub yang lain. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh AS. Berdasarkan laporan tersebut, Morata menyatakan apabila dirinya telah mendiskusikan sesuatu dengan sang manajer yakni Diego Simeone dan juga sang CEO dari Atletico Madrid. Seperti yang diketahui, kontrak Morata akan habis di tahun 2024 mendatang dan sepertinya sang pemain juga tak akan memperbaharui kontraknya. Oleh karena itu, Atletico mau tak mau harus menjualnya di bursa transfer musim dingin mendatang jika masih ingin mendapatkan untung, atau mereka akan kehilangan Morata sebagai agen bebas. Kans Mo Salah ke Liga Arab Saudi tetap terbuka lebar. Liga Arab Saudi tidak pernah menutup pintu bagi Mo Salah untuk berkarir di sana. Pintu baginya selalu terbuka lebar kapanpun Mohamed Salah siap. Salah akan diterima dengan baik di sini kapanpun. Kami tidak akan memaksa untuk datang secepat mungkin, ujar dari Direktur Liga Arab Saudi yakni Mikel Emelano. Real Madrid dan Liverpool berpeluang besar dapatkan jasa Xabi Alonso. Performa api Bayer Leverkusen di bawah asuhan dari Xabi Alonso terus berlanjut sampai musim kali ini. Leverkusen sekarang ada di puncak klasemen Bundesliga dengan raihan 19 angka dari 7 pertandingan. Penampilan apik Alonso membuatnya disebut diincar oleh beberapa klub, sebut saja Real Madrid dan juga Liverpool. Dilansir oleh Sport Bill, sekarang ada kabar baik-baik Real Madrid maupun Liverpool. Diketahui dalam klausul di kontrak barunya Alonso disebut bisa pergi dari Leverkusen pada tahun 2024 mendatang apabila El Real atau Dres menginginkan servisnya. Wonderkid Palmeiras ini bakal jadi penggawa baru dari Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United sedang mengarahkan radar mereka menuju Brasil. Setan Merah dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan Luis Guilherme dari Palmeiras. Ia diketahui masih berusia 17 tahun, namun sejak awal tahun kemarin ia sudah menembus tim utama Palmeiras. Di musim ini ia tercatat sudah tampil sebanyak 24 kali, dan meski ia kebanyakan bermain sebagai pemain pengganti, namun penampilannya di tim utama Palmeiras sudah menjanjikan. Menurut laporan yang sama, Manchester United bisa mendapatkan jasa Guilherme pada awal tahun nanti. Wonderkid ini langsung jadi target Liverpool. Penampilan Wonderkid Real Betis yakni Alsane Diao dikabarkan menarik perhatian dari raksasa Liga Inggris yakni Liverpool. Pada musim ini ia dipercaya naik pangkat dan sejauh ini ia sudah tampil sebanyak 4 kali di skuad senior Betis dan mengemaskan 3 gol. Disampaikan oleh VAS, Liverpool kini dilaporkan ingin memboyong Alsane dari Real Betis. Laporan itu juga mengklaim bahwa Liverpool siap menebus Alsane dari Real Betis pada Januari nanti, meski ia masih terikat kontrak hingga tahun 2027 mendatang. Dikabarkan Liverpool siap mengaktifkan klausul rilisnya yang bernilai sekitar 26 juta pound sterling.
Manchester City telikung Manchester United untuk transfer wonderkid Benfica. Nantiman melaporkan bahwa Manchester United berpotensi gagal mendapatkan jasa Joao Neves. Pasalnya Man City juga memutuskan untuk mengejar tanda tangan dari sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester City berniat untuk bisa mendatangkan Neves sebagai pelapis dari Rodri. Di musim dingin nanti, City akan kehilangan salah satu gelandang bertahan mereka, yakni Calvin Phillips, yang disebut-sebut ingin pindah dari Etihad Stadium karena minim mendapatkan kesempatan. Dan menurut laporan yang sama, Man City siap tampil all out untuk bisa mendatangkan jasa dari Joao Neves. Mereka tahu bahwa sang gelandang punya klausul rilis yang tinggi, ia dikabarkan punya klausul rilis mencapai sekitar 120 juta euro. Calvin Phillips tertarik untuk bermain di Arsenal. Calvin Phillips tampaknya mulai keras dengan situasi yang ia rasakan bersama Manchester City setelah tak kunjung mendapatkan waktu bermain yang cukup. Phillips disebut tertarik dengan opsi henggang menuju Arsenal pada tahun depan. Walaupun sudah memiliki Declan Rice, akan tetapi Arsenal saat ini dianggap menjadi salah satu tim yang terus memantau situasi dari Calvin Phillips. Dilansir dari Football Insider, keinginan Arsenal itu disambut baik oleh pihak Phillips yang kabarnya juga tertarik untuk bisa berseragam The Gunners. Dalam laporan tersebut diketahui alasan Phillips untuk mempertimbangkan bermain di Arsenal karena waktu bermainnya di Manchester City sangatlah minim. Setelah Robert Lewandowski, bintang Bayern Munchen ikut hijrah ke Barcelona. Klub La Liga yakni Barcelona dilaporkan punya target transfer menarik di tahun 2024 nanti. Las Azulgrana dilaporkan akan mencoba memboyong Joshua Kimmich dari Bayern Munchen. Menurut laporan dari Sport, Barcelona tertarik untuk bisa mendatangkan Kimmich sebagai penerus dari Sergio Busquets. Xavi dikabarkan sangat menggemari Joshua Kimmich. Ia percaya pemain timnas Jerman itu bakal cocok dengan timnya. Dan Munchen sendiri dilaporkan tidak keberatan melepas Kimmich, asalkan mereka mendapatkan bayaran yang layak untuk sang gelandang. Indonesia bantai timnas Brunei. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas tamunya yakni Brunei Darussalam. Diketahui Indonesia bantai Brunei dengan skor akhir 6-0. Gol-gol Indonesia masing-masing dicetakkan oleh hat-trick dari Dimas Derajat, Prestedi Ramadan Sananta, dan 1 gol dari Rizky Ridho.